Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang berkembangnya startup di Indonesia dan efek pada perekonomian bisnis masyarakat. Saya mewakilkan kelompok saya terdiri dari Erik Sanjaya dan saya sendiri Intan Sari, Joshua Frendi, Bambam Julianto, serta Wilson Tungli. Nah, di slide ini, startup adalah sebuah perusahaan yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan yang pada umumnya mulai berjalan selama 5 tahun. Setelah perubahan zaman ini, istilah startup lebih dikategorikan untuk perusahaan yang menerapkan inovasi di bidang teknologi dalam menjalankan bisnis utamanya dan dengan tujuan dapat menjadi solusi dari sebuah masalah yang ada di masyarakat. Dan setelah ini teknologi dan startup. Startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Saat ini, istilah perusahaan startup biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya berbasiskan teknologi. Dan jenis teknologi dalam startup unicorn di Indonesia ada teknologi keamanan cyber, teknologi penyimpanan data, teknologi mobile online, serta teknologi pembayaran instan, dan terakhir teknologi perhitungan. Apa itu teknologi keamanan cyber? Yaitu bisnis startup dengan berbasis teknologi keamanan untuk mencegah terjadinya pembobolan akun atau data. Terus yang kedua, teknologi penyimpanan data, yaitu biasanya digunakan oleh perusahaan startup untuk menyimpan data yang kebutuhan akan penyimpan data saat ini memang terus bertumbuh. Teknologi mobil online yaitu banyak digunakan oleh perusahaan startup sekarang ini karena hampir semua mobil online kini hampir semua hal telah terkoneksi secara online. Serta teknik pembayaran instan. Teknik pembayaran ini memang dianggap lebih mudah dan praktis karena bisa dilakukan secara jarak jauh dan di mana saja sehingga pembayaran secara konvensional mulai ditinggalkan. Teknologi perhitungan yaitu berfungsi untuk menghitung lapor keuangan suatu usaha serta seperti software akuntansi jurnal. Dan slide selanjutnya yaitu dilanjut oleh Frendi. Penerapan ide teknologi. Perkembangan ini tidak lain karena peluang pasar yang semakin besar. Adapun beberapa jenis startup yang perkembangannya sudah cukup pesat, seperti contohnya startup yang bergerak pada bidang e-commerce yang akan membantu kita untuk memudahkan pembelian suatu barang dengan hanya melihat smartphone saja. Jika dahulunya seorang harus keluar rumah berjam-jam untuk membeli barang yang diinginkan. Contoh startup bisnis di bidang e-commerce. Berikut merupakan jenis startup e-commerce di Indonesia dan penjelasan singkatnya. Shopee merupakan perusahaan startup yang memiliki model bisnis pelayanan e-commerce. Penduduk Indonesia banyak yang menggunakan situs ini untuk berbelanja online. Aslinya, startup ini bukanlah startup Indonesia. Shopee adalah perusahaan yang berasal dari Singapura yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Dan sejak saat itu jangkauannya semakin luas hingga ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia yang juga merupakan salah satu pendiri awal IDEA atau Indonesia E-Commerce Association telah mendapatkan investasi seed dari East Ventures, seri A dari Cyber Agent Ventures, dan terakhir mendapatkan pendanaan dari NetPrice Japan. Sangat jelas bahwa model bisnis Tokopedia sangat menarik di mata investor. Tidak hanya di mata investor, Tokopedia juga terus bertumbuh secara traffic dan masuk ke situs top 100 populer di Indonesia versi Alexa. Bukalapak. Pada 6 Agustus mendatang, Bukalapak akan resmi mencatatkan namanya di Bursa Saham Penawaran Umum Perdana atau IPO. Saham Bukalapak sendiri sudah dilakukan
pada 27 Juli hingga 30 Juli 2021. Perusahaan perintisan berstatus unicorn itu lebih memilih melakukan penawaran saham umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Alih-alih di negara lain, strategi ini membuat Bukalapak menoreh sejarah baru sebagai startup unicorn pertama yang listing di BEI.